وذكر فإن Sallallahu الذكرى bersabda, "Idza ataita وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan terlebih dahulu pembahasan tentang definisi puasa serta hukum puasa. Yang pertama, definisi puasa. Puasa atau as-shaum ataupun as-shiyam, ya, ini pengertian puasa. Bahwasanya as-shaum atau as-shiyam itu dari bahasa Arab. Masdar yang diambil dari kata kerja shoma yasumu shauman atau siyaman, ya, au siyaman, yang artinya adalah menahan dari sesuatu. Ini secara bahasa. As-shaum ataupun as-shiyam artinya adalah menahan dari sesuatu, ya. Sedangkan secara istilah atau secara syar'i, puasa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa. Dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala sejak terbitnya fajar, yaitu fajar yang kedua, sampai tenggelamnya matahari bagi orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini pengertian secara istilah atau secara syar'i, bahwasanya puasa itu adalah sebuah ibadah, ya, yang dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah, maka ibadah itu perlu niat, ya. Perlu niat karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sejak terbitnya fajar, ya. Sejak terbitnya fajar, yaitu fajar yang kedua, sampai tenggelamnya matahari. Artinya sampai masuk waktu maghrib. Bagi orang-orang tertentu. Nah, di sini nanti di waktu yang lain kita akan bahas orang-orang tertentu. Di sini ada orang-orang yang dia itu harus berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ada orang-orang yang dia itu mendapatkan udzur sehingga dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang nantinya dia akan mengganti di hari yang lain atau bisa mengganti dengan fidyah. Dan ini nantinya akan ada penjelasan di pertemuan yang lainnya. Dengan syarat-syarat tertentu. Nantinya akan ada disebutkan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpuasa agar ibadah puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi secara syariat, secara istilah, puasa itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, dari minum dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala sejak terbitnya fajar, ya, yaitu fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari bagi orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini definisi secara bahasa dan secara istilah. Sedangkan hukumnya, hukum puasa di bulan Ramadan atau puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, bagi setiap muslim ataupun muslimah, ya. Kaum muslimin, seorang muslim ataupun muslimah yang dia sudah balik, kemudian dia berakal dan dia tidak memiliki udzur, tidak memiliki udzur syar'i,
ya, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, ya, bagi orang yang balik, berakal, dan tidak memiliki udzur. Ya, artinya di sini dia memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka dia akan diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya puasa ini di bulan Ramadan, ya. Dan di dalam sejarah puasa ini, bahwa kewajiban puasa Ramadan itu Allah wajibkan ketika tahun kedua Hijriah. Ketika di tahun kedua Hijriah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau wafat, beliau itu sudah menjumpai bulan Ramadan sebanyak 9 kali. Ya, beliau menjumpai bulan Ramadan sebanyak 9 kali. Nah, dan kewajiban ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini tentu berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ijma', kesepakatan para ulama. Artinya ini kewajiban yang begitu luar biasa yang harus kita laksanakan, ya. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang ini mungkin kita semua sudah menghafalkan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba, kata kutiba di sini artinya adalah wajib. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam. Allah sebutkan diwajibkan bagi kalian berpuasa Ramadan. Dan wajib itu tentu suatu keharusan. Ya, yang namanya wajib itu ada suatu keharusan. Apabila seseorang melakukan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan apabila dia meninggalkannya, maka dia akan berdosa. Ya, maka dia akan berdosa. Sedangkan dalil yang disebutkan di dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, beliau bersabda, kata beliau, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu atau agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, bunyal islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat atau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, ya, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, wal haji, serta menunaikan haji. Jadi termasuk di antara rukun Islam, yang artinya tidak sempurna keislaman seseorang sampai dia menjalankan rukun Islam ini. Dan salah satunya adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Ya, ini dalil yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalil secara ijma', kesepakatan para ulama, bahwa para ulama telah menyepakati wajibnya puasa Ramadan. Ya, bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib.
Yang artinya barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan ataupun dia meragukan akan kewajiban puasa Ramadan itu, maka dia telah kafir. Ya. Orang yang mengingkari ataupun dia meragukan akan wajibnya puasa di bulan Ramadan, maka dia telah kafir. Ya. Kenapa? Berarti dia telah mendustakan Allah. Berarti dia telah mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an wajib. Kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ada orang yang mengingkarinya atau dia meragukan kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah kufur, maka dia telah kafir. Ya. Dan di dalam masalah ini tidak ada udzur, ya. Tidak ada udzur kecuali orang yang jahil, kecuali orang yang belum mengetahui tentang syariat Islam, kecuali orang yang mungkin orang yang baru masuk Islam, ya, sehingga dia belum mengetahui kewajiban puasa tersebut. Maka dia perlu diajari, maka perlu dia diberi faham, maka perlu dia dikasih tahu tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan ini. Adapun orang-orang yang tidak berpuasa, padahal dia mengakui kewajibannya tersebut, dia tidak mengingkari akan wajibnya puasa, tapi dia meninggalkan puasa tersebut, maka sungguh dia terjatuh kepada dosa besar. Ya, maka dia terjatuh kepada dosa besar. Namun dia tidak menjadi kafir atau tidak keluar dari Islam, ya, karena dia tidak mengingkari ataupun meragukan kewajiban puasa ini. Dia tahu bahwasanya puasa itu wajib, tapi dia tidak melaksanakannya. Dia meninggalkan puasa tersebut, maka dia terjatuh pada dosa besar. Nah, ini hukum yang berkaitan dengan puasa, bahwa puasa itu hukumnya adalah wajib, ya, bagi orang yang sudah balik, orang yang sudah berakal dan tidak memiliki udzur, artinya dia memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka dia wajib untuk melakukan puasa tersebut. Orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia telah kafir, maka berhati-hati, ya. Sedangkan orang yang memahami, orang yang mengetahui, dia meyakini bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu wajib, tetapi dia meninggalkannya, dia tidak melaksanakannya, maka dia terjatuh pada dosa besar. Wal'iyadzubillah. Di sini perlu juga berhati-hati, ya. Selama kita sudah balik kemudian berakal, kemudian kita mampu untuk melakukannya, maka lakukanlah puasa tersebut, ya. Karena ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kesepakatan para ulama. Nah, ini definisi pengertian puasa, begitu pula hukum puasa. Allah taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون